Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, I would like to explain about expressing capabilities. Video ini saya akan menerangkan tentang expressing capabilities, mengungkapkan kemampuan, expressing ability and inability, atau mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan. Expressing capabilities means the power to do something. Berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu. Some expressions used in talking about capabilities, beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kemampuan atau kebisaan, antara lain kita bisa menggunakan can. Can you speak Javanese? Apakah Anda bisa berbahasa Jawa? Can I come in please? Apakah saya boleh masuk? Menanyakan sesuatu menggunakan can. Some expression used in talking about capabilities, masih ya beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan, menanyakan tentang kemampuan kebisaan. Nomor 3, can you knit? Apakah Anda bisa merajut? Can diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Itu rumusnya ya. Tapi jika kita menggunakan capable of itu juga bisa, tapi harus ada to be di awal kalimat. Saya ulang, jika menggunakan can diikuti subjek, diikuti dengan verb 1. Can you knit? Knit itu verb 1. Kemudian jika kita menggunakan capable, maka depannya menggunakan to be, is atau am atau are. Contoh di sini, the example, are you capable of carving this watermelon? Apakah Anda bisa mengukir buah semangka ini? Carving ya, fruit carving itu seni menghias buah. Another example, contoh lainnya, are you able to write the novel? Apakah Anda bisa menulis novel pakai able? Number 6, how many classical dances can you dance? Ada berapakah tarian klasik yang Anda kuasai? Another example, masih ya, contoh lainnya, how well can you speak English? Seberapa baik Anda bisa berbahasa Inggris? How good are you at cooking Indonesian food? Seberapa baik Anda memasak makanan Indonesia? Jadi pakai can dan able. Ini masih sama tapi kalimat positif, 2 kalimat menjadi 1. Kalau yang ini contohnya ya, nomor 9, enter nomor 9 dan nomor 10. When I was a kid, I could climb that high coconut tree. Ketika saya masih kecil, saya bisa memanjat pohon kelapa yang tinggi itu. Kalau saya masih kecil itu cuma bisanya manjat pohon cipluan ya. Itu sih nggak perlu dipanjat ya, seperti ini. Number 10, when I was young, I could dance Balinese dance well. Ketika saya masih muda, saya itu bisa menari tarian Bali dengan baik. Itu contoh, saya mah nggak bisa nari, contoh. Responsnya, kalau kalian mendapat pertanyaan dengan menggunakan can atau able ya, ini pakai responnya tapi yang positif. Jika memang bisa, kalian bisa menggunakan yes, I can speak Japanese. Ya, saya bisa berbahasa Jawa. Yes, she can dance Balinese. Ini bisa pakai menggunakan can ya. Kemudian number 3, yes, I'm able to write a novel. Ya, saya bisa menulis novel. Yang perlu diperhatikan di sini, contoh nomor 1 dan 2 itu sama-sama menggunakan kan, beda subjek ya, I dan she. Setelah can hanya bisa diikuti dengan verb 1. Setelah can hanya bisa diikuti kata kerja bentuk pertama, tidak bisa ditambahi s, es, kemudian past participle, kata kerja bentuk kedua dan lain-lain nggak bisa. Hanya bisa diikuti dengan verb 1. I can speak, she can dance, di sini contohnya. Kemudian jika kalian mau menjawab pertanyaannya itu dengan able, maka jangan lupa menggunakan to be di depan able. Contohnya di sini, yes, I'm able to write a novel. Ya, saya bisa menulis novel.
able ya, itu pakai able. Responnya kalau negatif, no, I can't speak Japanese. No, she can't dance Balinese. Kalau pakai able, jangan lupa pakai to be. Nah, no, I'm not able to write a novel. Kemudian ini rumusnya ya, basic formula, rumus dasarnya itu kalau itu positif, kalimat positif, subjek diikuti dengan can, diikuti dengan verb 1. Subjek diikuti can, diikuti dengan verb 1. Contohnya di sini ya, I can play football, she can make a poem. Rumus yang kedua, kalau kalimatnya negatif, tambahin not setelah can. Subjek diikuti dengan can not atau disingkat jadi can't, diikuti dengan verb 1. Jika itu interrogatif atau kalimat pertanyaan, maka can diletakkan di awal kalimat sebelum subjek. Can diletakkan di awal kalimat sebelum subjek. Contohnya di sini, can you play football? Can she make a poem? Ini make-nya double ya. Can you play football? Apakah Anda bisa bermain sepak bola? Kemudian ini contoh satu kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Dalam bentuk positifnya, I can play football. Negatifnya tinggal tambahin not setelah can. I cannot play football. Jika itu kalimat interrogatif, can diletakkan di awal. Can you play football? Artinya, saya bisa bermain sepak bola, saya tidak bisa bermain sepak bola. Can you play football? Apakah Anda bisa bermain sepak bola? Tidak bisa. Oke. Next, she can make a poem. Dia bisa membuat sebuah puisi. Negatifnya cannot make a poem, tidak bisa ya. Tambahin not setelah can. Interrogatif kalimatnya, can she make a poem? Rumus dasar jika kalian mau menyatakan kebisaan, kemampuan, tetapi mau menggunakan able. Tadi menggunakan can ya, sekarang kita mau pakai able. Rumus positif, kalimat positif. Subjek diikuti dengan to be ya, masih ingat is atau am atau are. Kemudian diikuti dengan able to dan diikuti dengan verb 1. Kalau subjeknya I, to be-nya am. Kalau subjeknya he, she, it, to be-nya is. Kalau subjeknya they, we, you, to be-nya are. Kemudian next, jika kalimat negatif menggunakan able, maka setelah to be ditambahi dengan not. Contoh, I'm not able to play football. He is not able to make a poem. Pakai able ya ini. Masih menggunakan able tapi untuk kalimat interrogatif kalimatannya. To be diletakkan di awal kalimat. To be diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb 1, kemudian diikuti dengan objek. Masih menggunakan able tapi untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya. Rumusnya to be diikuti dengan subjek, diikuti dengan able, to kemudian diikuti dengan verb 1 dan objek. Contoh, are you able to play football? Apakah Anda bisa bermain sepak bola? Ya. Contoh jika menggunakan subjek he, is he able to make a poem? Apakah dia bisa membuat sebuah puisi? Kemudian rumusnya ini satu kalimat dalam bentuk positif, negatif, interrogatif ya.
I'm able pakai able. I'm able to play football. I'm not able to play football. Are you able to play football? Jika subjeknya he, maka to be-nya adalah is. He is able to make a point. He is not. He is not disingkat jadi he isn't ya. He isn't he isn't able. Yang kedua, jika subjeknya he, maka to be-nya adalah is. He is able to make a point. He isn't able to make a point. Is not disingkat jadi isn't ya. Yang interrogatif kalimatnya, is he able to make a point? Puisi, membuat puisi sekarang baru tren tuh membuat puisi, apalagi puisi yang tentang patah hati gitu ya. Kalian bisa nggak? Oke. Short conversation, percakapan singkat pendek. Contoh percakapan singkat dengan menggunakan dan untuk menanyakan kemampuan, kebisaan ya, capabilities. Can you make cookies? Apakah Anda bisa membuat cookies? Ini Cherry tanya sama Tria. Tria jawab, yes, I can. Terus, how many kinds of cookies can you cook? Berapa banyak jenis cookies yang bisa kamu buat? Well, I can make cheesecake, choco cookies, and many more. Saya bisa membuat macam-macam cake ya. Di sini ada cheese, keju, kemudian coklat dan yang lain-lain. Terus Jerry memberikan komplimen pujian, wow, awesome gitu ya. Awesome ya, bukan asem. Kalau asem kan kecut, kalau ini awesome, keren. The second short conversation, percakapan singkat yang kedua, contohnya ya, ini between Fitri and Zalfa, antara Fitri dan Zalfa. Fitri asks to Zalfa, Fitri tanya sama Zalfa, can you speak any foreign languages, Zalfa? Apakah kamu bisa berbahasa asing, Zalfa? And then Zalfa answer, kemudian Zalfa menjawab, yes, I can speak English, Japanese, Spanish, and Korean. Zalfa menjawab, ya, saya bisa berbahasa Inggris, Jepang, Spanyol, dan Korea. Korea itu yang annyeonghaseyo ya, bener nggak? Nggak ya. And then Fitri answers. Terus Fitri menjawab, that's Georgius. Keren. Georgius itu sama kayak yang tadi, awesome. Georgius, awesome, fabulous. Apa lagi? Ini lah dia itu yang menggunakan kata-kata ungkapan untuk keren, menakjubkan gitu. Amazing. Fitri menjawab. Fitri answers, that's Georgius. Where did you learn those languages? Di mana kamu belajar bahasa itu? Zalfa, well, actually I learned from movies, songs, and some books, of course. You can say also. Jadi Zalfa itu belajar dari ketika menonton film berbahasa asing. Kalau kalian itu yang nggak ada subtitlenya itu lebih cepat ya biasanya. Atau yang ada subtitle juga nggak masalah, itu bisa meningkatkan bahasa Inggris ya. Oke, Zalfa menjawab, saya belajar dari film, lagu, dan beberapa buku tentu saja. Kamu juga bisa mencoba loh. Terus Fitri answers, amazing, menakjubkan. I will try hard later. Saya akan mencobanya nanti. Thanks, Zalfa. My pleasure. Good luck, Fitri. Sama-sama. Ya. Nah, jadi the conclusion is, kesimpulannya, if you want to express capabilities, kalau kalian mau mengungkapkan kemampuan kalian, kebisaan kalian, first you can use can. Pertama, kalian bisa menggunakan can, on, atau menggunakan able to. Kalau pakai can, no need to add the to be. Kalau kalian pakai can, kalian tuh nggak perlu menambahkan to be, nggak bisa. Kalau pakai to be itu malah salah. Kalau pakai can tanpa to be, tapi kalau mau pakai able to, maka di depan able to itu harus ada to be. To be antara lain ada is and are untuk present. Kalau itu lampau, maka berubah menjadi was dan were. Itu ya, to be. Mengungkapkan, to express capabilities bisa pakai can, bisa juga pakai able to. Please complete the sentence of showing capabilities. You are free to make your own arrangement. Contoh, silakan lengkapi kalimat di bawah ini yang menunjukkan kemampuan. Kalian bebas menggunakan susunan kalimat kalian sendiri, kata-katanya bebas ya. Misalkan sesuai grammar di sini. Contoh, I can swim but I can't play badminton.
Satu bisa berenang, tapi bisa nggak bisa bermain badminton. Nah, di sini ada 5 sentences. There are 5 sentences, and then you need to make it a complete. Lengkapi kalimat 5 kalimat di bawah ini ya. I can't make but gitu. Saya tidak bisa merajut, tetapi nah kan boleh belakangnya itu diisi apa. The rest 5 sentences, sisanya 5 kalimat itu kita pakai able ya. Kalau yang 1 to 5 tadi pakai can, and then number 6 to 10 itu pakai able. Nomor 6 sampai 10 itu kita menggunakan able. As usual, seperti biasa, type your answers on the comments. Ketik jawaban kalian di kolom komentar. Yeah. That's all for my explanation about capabilities. I hope it is useful for you. Thank you. Good luck for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.